saya Kiva Soleha dari Program Studi Agribisnis Angkatan 2018. Apakah kalian tidak merasa terganggu dengan tumpukan sampah di sekitar kita? Sampah menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Sampah menjadi permasalahan yang tak kunjung usai hingga hari ini. Dari data Jambek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah di dunia. Sebanyak 10,1% sampah di dunia yang tidak terkelola. Efek dari keberadaan sampah itu sendiri semakin hari semakin parah. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia sudah sepantasnya untuk kita mengelola sampah-sampah tersebut. Mengelola sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Secara prinsip, 3R merupakan urutan langkah untuk mengelola dengan baik. Prioritas sampah sendiri diutamakan dengan reduce, yaitu mengurangi timbulan sampah. Didukung dengan reuse yang berfungsi agar sampah dapat digunakan kembali, baru recycle dibutuhkan bila ingin mendaur ulang material agar dapat digunakan dan bernilai ekonomis tinggi. Banyaknya metode recycle bisa terlihat dari kerajinan tangan yang sudah dipelajari sebagai metode yang penting, seperti membuat kerajinan dari sampah plastik, pemanfaatan kaleng bekas sebagai pot, atau penggunaan kaleng-kaleng bekas kemasan dijadikan sebagai peralatan rumah tangga lainnya. Maka dari itu, mari simak video berikut ini yang berkaitan tentang pengolahan kaleng bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat. Berikut alat dan bahan yang harus disiapkan sebelum kita membuat tempat alat tulis antik. Ada kaleng bekas kemasan, 2 potong kardus yang sudah diukur, kertas kado, kertas jasmin, plastik bening jika diperlukan, ada lem fox, penggaris, spidol, lem tembak, gunting dan cutter, dan jangan lupa pula siapkan renda dan hiasan untuk mempercantik produk. Oke, kita langsung masuk cara yang pertama. Sebelumnya, lubangi dulu kaleng tersebut lalu bersihkan dan cuci bersih, dan tidak lupa pula buang kertas merek agar lebih mudah untuk masuk ke tahap berikutnya hingga bersih ya. Setelah itu, siapkan kertas kado untuk dipotong sesuai ukuran untuk melapisi kaleng yang sudah dibersihkan sebelumnya. Lalu gunakan lem fox atau lem kertas lainnya untuk merekatkan si kertas kado yang sudah dipotong sebelumnya untuk melapisi kaleng bekas tersebut. Langkah ini dilakukan hingga ke 6 kaleng yang akan digunakan selesai terbungkus ya. Kemudian potong kertas sisa untuk kita lipat ke dalam dan direkatkan menggunakan lem ya. Langkah ini sama ya dilakukan ke 6 kaleng tersebut. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu lapisi kaleng bagian dalam dengan menggunakan kertas kado juga ya. Selanjutnya, lapisi potongan kardus yang pertama dengan kertas jasmin yang direkatkan dengan lem di lemnya hingga rata ya. Kemudian, potong kardus yang sudah dilapisi oleh kertas jasmin tersebut ya, dan lakukan hal yang sama pada sisi yang baliknya. Dan jangan lupa juga potong lubang yang tertutupi oleh kertas jasmin tersebut.
Kemudian juga lakukan langkah yang sama pada potongan kardus yang kedua dan jangan lupa juga dipotong kertas sisanya. Selanjutnya kita masuk pada tahap menghias. Hiasi kaleng yang sudah tertutup dengan kertas kado sebelumnya dengan menggunakan sisa renda yang kalian punya yang direkatkan dengan lem tembak yang dipanaskan dengan lilin atau dengan alat lem tembak lainnya. Lakukan hal yang sama untuk kelima kaleng lainnya ya. Selanjutnya saya ingin menghiasi kardus dengan potongan renda yang akan saya tempel dengan menggunakan lem. Langkah ini dilakukan untuk sisi baliknya juga ya. Oke, kita masuk langkah berikutnya ya. Saya akan menempelkan renda ke potongan kardus yang akan saya jadikan alas dengan mengelilingi dengan renda agar terlihat lebih cantik. Oke, tahap selanjutnya yaitu pemasangan kardus untuk digunakan sebagai pegangan, tetapi terlebih dahulu kita ukur untuk mengetahui sisi tengah dari kardus alas agar seimbang. Lalu lem bagian bawah kardus dengan lem tembak lalu dipasangkan di kardus alas. Tahap terakhir yaitu pemasangan kaleng ke bagian sisi alas kardus yang dijadikan sebagai alas. Langkah ini dilakukan ke 6 kaleng yang akan dipasangkan ke alas ya. Berikut adalah hasil pengolahan kaleng bekas kemasan menjadi barang yang lebih bermanfaat yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sekian video dari saya, selamat mencoba.